Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayahnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai sikap bijak dalam bersosial media. Di zaman yang semakin modern ini, hampir semua orang telah menggunakan internet. Orang-orang tentu familiar dengan nama internet. Bahkan anak-anak hingga orang dewasa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan begitu, orang-orang dapat mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Mereka juga memiliki komputer atau laptop di rumah mereka untuk mengakses internet tersebut. Berselancar di dunia maya tentu merupakan kegiatan yang mengasihkan bagi sebagian orang. Dunia di mana semua orang informasi dapat diakses dengan mudah. Seperti sebuah dunia yang tak memiliki batas dalam memperoleh segala macam bentuk informasi. Hadirin sekalian, ketika seseorang mengakses internet, orang-orang lebih cenderung untuk membuka sosial media. Tentu semua orang tahu mengenai sosial media. Sekarang ini, banyak orang-orang seakan tak bisa melepaskan diri dari sosial media dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tak hanya kaum muda, tetapi juga kaum orang dewasa. Sosial sendiri merupakan suatu sarana untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain. Ada banyak macam sosial media yang ada pada saat ini. Sosial media itu seperti Twitter, Facebook, Line, YouTube, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Hampir setiap orang memiliki satu macam akun sosial media. Bahkan ada yang pula yang memiliki lebih dari satu akun sosial media. Penggunaan sosial media dalam kehidupan sehari-hari tentu memiliki dampak baik dan buruk bagi penggunanya. Berikut dampak baik yang bisa kita peroleh dari sosial media. Yang pertama, dapat menjadi sarana komunikasi antar satu sama lain. Melalui sosial media, setiap orang dapat bertukar kabar antar satu sama lainnya. Mereka bisa memanfaatkan fitur video call, voice call yang mereka miliki. Yang kedua, dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk mengakses informasi mengenai pembelajaran. Para pelajar sering memanfaatkan sosial media seperti YouTube untuk mengakses pembelajaran. Telah banyak tersedia tutorial berupa video yang dapat berguna untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan kemajuan mereka. Yang ketiga, dapat mengetahui informasi berita terkini. Ada orang-orang menggunakan sosial media untuk mencari tahu serta membaca berita terkini yang sedang ramai dibicarakan orang. Berita tersebut dapat digunakan untuk membaca berita atau informasi. Contohnya Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Yang keempat, dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Sosial media juga dapat menjadi sarana bagi orang-orang untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka dapat berbagi hobi, ilmu, atau apapun mengenai diri mereka sendiri. Yang kelima, dapat menjadi sarana untuk mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Melalui sosial media pula, orang-orang dapat mencari atau mengetahui informasi mengenai lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan. Ada pula sebagian orang yang menggunakan sosial media untuk melakukan pekerjaan mereka, misalnya marketing. Orang-orang dalam bidang ini bisa mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangkan dampak buruknya dalam sosial media yaitu yang pertama, kurangnya komunikasi dengan orang-orang sekitar di kehidupan sehari-hari. Seringkali orang-orang mengabaikan, seringkali juga mereka terlalu mengasik main handphone atau HP yang berselancar di dunia maya. Dalam sebuah keluarga pun ketika berkumpul, para anggota lebih memilih menggunakan sosial media daripada
berbicara kepada satu sama lain. Yang kedua, adanya konten negatif yang dapat mempengaruhi pemikiran orang-orang, terutama anak-anak. Kurangnya pengawasan dari orang tua untuk menyaring hal-hal yang ditonton anak di bawah umur melalui sosial media dapat mengakibatkan anak-anak di bawah umur membuka konten yang tidak mendidik atau bahkan sampai kepada konten pornografi. Yang ketiga, menggunakan sosial media untuk melakukan tindakan kejahatan. Ada pula orang-orang yang memiliki niat jahat menggunakan sosial media untuk menjalankan niat jahatnya. Seringkali terdengar seseorang yang melakukan penipuan melalui media sosial atau bahkan berita tentang seseorang yang dibunuh setelah bertemu dengan teman dari sosial medianya. Yang keempat, terpengaruh berita bohong yang sedang heboh dibicarakan orang-orang, yaitu untuk menjatuhkan orang lain atau dengan maksud yang lain. Orang-orang tidak mengetahui sumber berita palsu yang didengarnya bisa menyebarkan berita palsu itu lewat akun sosial media. Berikut 5 cara agar kita bijak bermedia sosial. Yang pertama, menjaga privasi akun pribadi kita. Yang kedua, menjaga keamanan akun. Yang ketiga, menghindari hoaks. Yang keempat, menyebarkan hal positif. Yang kelima, menggunakan medsos seperlunya dan sepantasnya. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial hendaknya bijak dan berhati-hati saat menggunakan sosial media. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.